Membahas zaman prasejarah memang sangatlah menarik, apalagi alasannya kalau bukan karena adanya dinosaurus. Tetapi tidak hanya spesies dinosaurus saja yang hidup di zaman itu. Ada ratusan, bahkan ribuan spesies yang bisa kita pelajari. Salah satunya akan kita bahas di episode kali ini. Spesies ini merupakan salah satu hewan yang hidup sejak zaman prasejarah, sekitar 500 tahun yang lalu, bahkan sebelum dinosaurus ada di dunia ini. Selamat datang di Ghostopedia yang membahas tentang hewan, tumbuhan, maupun hal-hal lain di sekitar kita. Nautilus berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pelaut, merupakan genus sejumlah spesies moluska laut yang masuk dalam famili Nautilidae. Walaupun bercangkang, Nautilus masih berkerabat dengan cumi-cumi dan gurita. Nautilus merupakan cephalopoda purba yang tersisa dan merupakan salah satu moluska yang telah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Nautilus dapat ditemukan di Indo-Pasifik dari sekitar 30 derajat lintang utara sampai 30 derajat lintang selatan dan 90 derajat sampai 175 derajat bujur timur. Habitat favorit mereka adalah daerah perairan dekat dasar laut dan terumbu karang dengan kedalaman maksimal 500 meter. Nautilus dipercaya merupakan hewan nokturnal atau aktivitasnya meningkat pada malam hari, termasuk berburu, kawin, dan bertelur. Nautilus umumnya menghindari suhu air di atas 25 derajat Celcius. Nautilus mempunyai bentuk yang mirip seperti cumi-cumi dengan kepala yang menonjol dan memiliki tentakel yang fleksibel. Nautilus biasanya memiliki lebih banyak tentakel dari cephalopoda lainnya. Jumlahnya bisa mencapai hingga 90 tentakel. Mulutnya seperti paruh burung yang terdiri dari dua rahang, mampu merobek makanannya yang sebagian besar berupa ikan kecil, kepiting, udang, dan bangkai hewan lainnya. Sama seperti cephalopoda pada umumnya, darah Nautilus mengandung hemocyanin yang berwarna biru dalam keadaan teroksigenasi. Dan tidak seperti kebanyakan cephalopoda, Nautilus tidak memiliki kantung tinta dan hanya bergantung pada cangkangnya untuk melindungi diri dari predator. Hewan itu dapat menarik diri, masuk ke dalam cangkang, dan menutup lubangnya dengan tudung kasar yang dibentuk dari dua tentakel yang dilipat secara khusus. Cangkang Nautilus terdiri dari dua lapisan. Lapisan luar berwarna putih mate dan lapisan dalam berwarna putih mencolok. Bagian terdalam cangkangnya berwarna biru keabu-abuan mutiara. Secara internal, cangkang terbagi menjadi ruang yang disebut camerae dan bagian bilik disebut phragmocone. Ruang inilah yang menjadi tempat terletaknya tubuh lunak Nautilus, sedangkan bilik-bilik kecil lainnya akan terisi oleh udara. Nautilus dapat memompa masuk dan mengeluarkan air dengan menarik tubuhnya ke dalam ruang, sehingga tercipta gerakan mendorong secara horizontal dan dapat bergerak ke depan, ke belakang, dan juga berbelok. Hal inilah yang membuat Nautilus dapat melayang di dalam air. Semakin tua usia Nautilus, maka semakin banyak pula jumlah bilik kecilnya. Warna pada cangkang juga membuat Nautilus terlihat samar di dalam air. Jika dilihat dari atas, cangkangnya berwarna lebih gelap dan ditandai dengan garis-garis tidak beraturan yang membantunya menyatu dengan air gelap di bawah. Sedangkan bagian bawahnya hampir seluruhnya berwarna putih, membuat hewan ini tidak dapat dibedakan dari perairan yang lebih cerah di dekat permukaan. Mode kamuflase ini disebut counter shading. Cangkang keras ini terbuat dari kalsium karbonat dan memiliki diameter sekitar 25 sampai 40 cm. Nautilus memiliki sepasang mata, tetapi tidak berlensa, sehingga tidak bisa digunakan untuk membedakan objek. Sebagai gantinya, Nautilus mengandalkan indera peraba, yaitu tentakel dan indera penciuman untuk mendeteksi kondisi sekitar. Dengan rentang usia 15 sampai 20 tahun, Nautilus akan mencapai dewasa secara seksual. Nautilus betina akan menghasilkan 10 sampai 20 telur per tahun. Tetapi uniknya, diperlukan 1 tahun bagi telur Nautilus untuk menetas. Dalam proses kawinnya, mereka harus bermigrasi ke perairan yang hangat. Sang jantan memindahkan sperma ke sang betina dengan menggunakan tentakel yang telah dimodifikasi terlebih dahulu yang disebut spadex. Selama ini sudah diketahui terdiri dari 6 spesies, yakni Nautilus belawensis, Nautilus macrophalus, Nautilus pompilius, Nautilus reportus, Nautilus tenomvelus. Sedangkan ada 2 jenis Nautilus yang berasal dari spesies yang sama, yakni Alonautilus perforatus dan Alonautilus scrobicalatus. Nautilus pompilius adalah spesies terbesar dari genusnya. Salah satu bentuk yang terbesar dengan ukuran 26,8 cm pernah ditemukan di barat laut Australia, sering disebut sebagai Nautilus repertus. Sedangkan Nautilus
Pompilius suluensis dari Laut Sulu menjadi Nautilus terkecil dengan diameter cangkang rata-rata 11,5 cm. Catatan dari fosil yang telah ditemukan menunjukkan bahwa Nautilus tidak berevolusi banyak selama 500 juta tahun terakhir. Bahkan spesies tertentu mencapai lebih dari 2,5 meter atau 8 kaki 2 inci ukurannya. Dari masa ke masa, hanya ukurannya lah yang paling berubah. Sampai sekarang, hanya sebesar kira-kira 20 cm saja. Meskipun sudah ada sejak zaman prasejarah, tidak satupun spesies Nautilus yang dikategorikan dalam zona merah oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN. Padahal yang menjadi ancaman utama adalah ulah manusia itu sendiri, mulai dari berburu dan panen yang berlebihan sehingga mengakibatkan populasi Nautilus menurun. Selain itu, terjadinya perubahan iklim juga mempengaruhi Nautilus untuk membentuk cangkang yang berbahan dasar kalsium karbonat. Hal ini tentu saja berpengaruh pada keseimbangan ekosistem habitat. Oke, sekian dulu penjelasan kali ini. Seperti biasa, kritik, saran, dan requestan pembahasan langsung drop di kolom komentar. Saya Gusto, tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!